Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Santara Sukabumi, di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan Mitra Santara Sukabumi mengenai layanan tatap muka dalam Mitra, dan juga dalam Mitra Santara Sukabumi di pagi hari ini juga kita sudah kedatangan narasumber dari BPJS Kesehatan Sukabumi, ada Bapak Indra Agustian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dea dan sahabat mitra semuanya. Oke, Bapak apa kabar nih? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah nih ya Bapak, terima kasih sudah bisa nih ya meluangkan waktunya untuk menyapa rekan Mitra di pagi hari ini. Oke nih Pak, karena hari ini temanya ini layanan tatap muka ya Pak. Oke, nah mungkin rekan Mitra Santara Sukabumi masih pada bingung dengan layanan tatap muka dari BPJS ini. Apa sih Pak layanan tatap muka dari BPJS Kesehatan? Iya, terima kasih Mbak Dea dan rekan mitra semuanya. Jadi buat peserta JKN atau yang belum menjadi peserta, jadi untuk Bapak Ibu atau teman-teman semuanya yang ingin mendaftar atau ingin melakukan perubahan administrasi apapun, kita selain melayani yang tatap muka seperti kantor cabang, di kantor layanan kabupaten, kemudian di Mall Pelayanan Publik, kebetulan kami sudah kerjasama dengan DPM PTSP, setiap hari Kamis ada di Mall Pelayanan Publik. Kemudian kami juga BPJS keliling. Nah, kemudian kami ada pelayanan administrasi dengan WhatsApp, namanya Pandawa. Di nomornya di 08118 165 165. Jadi buat rekan-rekan mitra semuanya yang memang malas ke kantor kami, dan kami harapannya buat peserta atau yang belum menjadi peserta untuk mendaftar itu cukup pakai WhatsApp saja, tidak perlu datang ke kantor kami. Karena kalau datang ke kantor kami kan ada perlu biaya, ada perlu waktu yang memang dikorbankan oleh peserta, seperti itu Mbak Dea. Oke, jadi mungkin rekan mitra yang bekerja Senin sampai Jumatnya full nih bisa menggunakan smartphone-nya rekan mitra nih ya, bisa di WhatsApp ataupun di mobile JKN rekan mitra nih ya. Dan juga Pak, bagaimana sih caranya mendaftar ataupun mengakses layanan konsultasi online melalui BPJS Kesehatan ini? Oh iya, pertama untuk Pandawa ya, yang lain bisa menggunakan WhatsApp tersebut, teman-teman atau rekan-rekan mitra cukup mengirim WhatsApp saja, cukup ketik satu huruf saja, kirimkan ke nomor tersebut. Nanti akan ada 3 opsi pilihan, ada informasi, ada administrasi, ada pengaduan. Nah, untuk yang Bapak Ibu atau rekan-rekan mitra ini mengecek kepesertaan tapi handphonenya misalnya handphone yang lama, handphone jadul, dan ingin mengecek kepesertaan tidak pernah datang kantor kami, cukup minta tolong ke saudaranya yang punya HP Android, pakai Pandawa, ada menu, klik menu informasi. Kemudian setelah menu informasi, klik lagi, nanti di sana ada menu pilihan untuk cek kepesertaan. Nanti cukup mengecek NIK, kemudian memasukkan NIK, kemudian memasukkan tahun, kemudian bulan dan tanggal lahir, akan keluar statusnya, kepesertaannya aktif atau tidak, ataupun misalnya belum terdaftar. Ketika jawabannya belum terdaftar, berarti belum terdaftar sama sekali master file BPJS Kesehatan, seperti itu. Oke, jadi makin mudah rekan mitra Santara Sukabumi ini ya. Dan juga Pak, kalau misalnya di mobile JKN nih, ada apa aja sih fitur-fiturnya untuk rekan mitra Santara Sukabumi biar rekan mitra tahu? Oh boleh, ya. Sedikit tadi saya tambahin Pandawa Mbak sebelum kita ke mobile JKN. Nah, di Pandawa juga ada menu administrasi. Nah, menu administrasi itu bisa untuk pendaftaran peserta, baik misalnya dia dulu sudah menjadi peserta, misalnya dia pernah bekerja di perusahaan, kemudian dia nonaktif karena sudah keluar, ingin menjadi peserta mandiri. Nah, bisa mengakses layanan Pandawa, cukup mengakses menu administrasi. Di sana ada pilihannya untuk pendaftaran peserta atau pengaktifan kembali. Kemudian ada juga mungkin buat Bapak Ibu yang misalnya punya anak yang pekerja, misalnya pegawai swasta, PNS, TNI Polri, anaknya memang masih kuliah. Karena di Golongan Karya 82-nya ketika anak itu akan dijamin sampai umur 21 tahun. Tetapi ketika dia melanjutkan pendidikan formal, itu akan
kami jamin sampai umur 25 tahun. Tetapi dengan catatan setiap tahunnya melampirkan surat keterangan masih kuliah. Nah, untuk memperaktivasi kembali, karena ketika misalnya surat keterangan kuliahnya di tahun sebelumnya sudah habis, akan nonaktif pesertanya. Untuk mengaktifkan kembali cukup mengupload surat keterangan kuliahnya melalui layanan Pandawa yang tadi sampaikan. Nah, terkait nanti mobil JKN banyak fitur Mbak, mulai dari pendaftaran, kemudian informasi peserta, kemudian virtual account, kemudian penambahan peserta khusus peserta yang PBPU itu bisa dilakukan di mobil JKN. Kemudian mungkin yang sekarang lagi bahasanya hype ya. Jadi buat peserta JKN yang sering mengakses layanan di rumah sakit, sekarang itu kan untuk mengambil antrian wajib melakukan antrian lewat mobil JKN. Jadi kalau dulu kan peserta untuk ke rumah sakit itu kan bisa datang subuh-subuh, ada kopi yang antri, ada kursi yang antri. Sekarang kan kami memudahkan, sudah kami kerjasama dengan fasilitas kesehatan rumah sakit bahwa untuk mengambil antrian online untuk kepastian peserta. Jadi mutu layanannya terjamin. Ketika misalnya dia ingin mengakses layanan, jangan sampai kejadian sudah lama-lama mengantri ternyata dokternya cuti atau tidak ada. Jadi di situ sudah connect dengan namanya aplikasi Hafiz yang kami sediakan antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Ketika misalnya dokternya tidak ada karena cuti atau apa, kan akan melaporkan ke aplikasi tersebut. Otomatis ketika peserta mengakses misalnya kontrol ke dokter saraf di rumah sakit A, ketika diklik tanggal tersebut ternyata dokternya tidak ada, berarti satu memang dokternya tidak ada, satu lagi memang jadi gini, dokter itu akan memeriksa, tidak mungkin satu hari itu misalnya ada 200 orang gitu. Pasti akan memberikan istilahnya bukan kuota ya, kuota untuk memang dokter tersebut sanggup untuk memeriksa dengan sehari. Gak mungkin 200 orang, akan misalnya sehari 50 orang. Ketika di hari tersebut Bapak Ibu tidak bisa mengambil, otomatis biasanya itu bisa diambil di hari selanjutnya, seperti itu ya. Oke, nah mungkin dari mobil JKN yang barusan disebutkan Pak, apakah rumah sakit yang ada di Sukabumi ini sudah mengikuti dan sudah ada gitu di mobil JKN? Ya, hampir semuanya ketika kerjasama dengan kami PKS setiap tahunnya itu sekarang kita memang mewajibkan untuk yang kerjasama dengan kita mengoptimalkan antrian lewat mobile JKN. Sehingga sekarang itu mungkin boleh ketika Mbak Dia silaturahmi ke kami, biasanya terutama hari Senin tuh numpuk peserta itu banyak. Salah satunya kalau sekarang kebanyakan itu Bapak Ibu yang memang biasanya sering mengakses layanan ke rumah sakit yang memang ingin misalnya menginstal mobile JKN untuk mengambil antrian di rumah sakit, seperti itu Mbak Dia. Oke. Nah mungkin di mobile JKN juga nih Pak, gimana sih caranya mengupdate data peserta BPJS gitu? Jadi gini, mobile JKN itu aplikasi dari kita. Pertama untuk mendaftarkannya ada menu daftar, dan menu daftar itu memasukkan NIK, nomor induk kependudukan, karena kan sudah menjadi kewajiban semua instansi bahwa yang menjadi acuan itu adalah nomor induk kependudukan. Setelah memasukkan NIK, kemudian akan memasukkan nomor handphone. Jadi banyak datang ke kami juga, ternyata nomor handphone yang lamanya yang sudah tertera di master file kami, misalnya sudah menjadi peserta dulunya dari segmen PBI atau segmen misalnya dari perusahaan sudah keluar, nomor handphonenya sudah ganti. Ketika misalnya dia daftar, ternyata nomor handphone sudah pernah digunakan, ada notif dari kaminya. Nah, untuk merubahnya boleh melalui layanan Pandawa. Di sana ada menu untuk perubahan data, pilih untuk perubahan nomor handphone. Setelah melakukan perubahan nomor handphone Pandawa, baru registrasi ulang melalui mobile JKN. Nanti setelah registrasi masuk, otomatis akan diminta untuk mengisi PIN. Jadi sama dengan keamanan data. Jadi ketika misalnya perubahan data, buat peserta akan memasukkan PIN. Jadi banyak datang ke kami juga Mbak Dea, peserta yang ingin merubah Fastcash. Sebetulnya merubah Fastcash atau kesehatan itu kan cukup lewat smartphone saja, tidak perlu datang ke kantor kami. Dan perubahan fasilitas kesehatan itu di regulasi Perpres 82 dan Perpres 59 itu kan 3 bulan. Misalnya gini, Mbak Dia sudah di Puskesmas A sudah 3 bulan, ingin pindah ke fasilitas yang lain karena saya merasa di sini tidak cocok, misalnya dengan apakah sugesti dengan dokternya atau pelayanannya. Ini sekarang dimudahkan, peserta silakan boleh
untuk pindah paskes 3 bulan sekali. Jadi misalnya Mbak Dea suaminya cocoknya di puskesmas, misalnya Mbak Deanya cocoknya di klinik A, anaknya cocoknya misalnya di klinik B. Nah itu boleh. Jadi satu keluarga berbeda fasilitas kesehatan. Jadi dimudahkan, silahkan. Misalnya saya KTP-nya KTP luar kota Sukabumi karena saya bekerja di sini, kontrak di sini, saya fasilitas kesehatannya yang dekat dengan rumah dan saya merasa nyaman, itu silahkan dilakukan perubahan lewat mobile JKN saja, tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, tidak perlu ngantri-ngantri ya rekan Omitra, apalagi hari Senin ya rekan Omitra Santara Sukabumi. Cukup di rumah sambil rebahan rekan Omitra, tinggal download dulu rekan Omitra aplikasi mobile JKN-nya, atau bisa juga menghubungi Pandawa rekan Omitra di WhatsApp-nya. Nih Pak, mungkin ya rekan Omitra Santara Sukabumi masih ada yang belum punya BPJS Kesehatan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarga nih Pak. Apa aja sih untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan selain NIK tadi Pak? Oh iya, terima kasih Mbak Dia. Jadi buat Sobat Elmitra, rekan Elmitra dan Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi peserta JKN sebenarnya cukup mudah. Persyaratannya untuk menjadi peserta PBPU atau Mandiri itu cukup bawa NIK saja. Kemudian persiapkan kalau memang punya tabungan dari bank BUMN, siapkan. Kalau memang tidak punya tabungan, nanti boleh download namanya di wallet, bisa FinPay, bisa Doku, nanti biar auto debitnya melalui fasilitas non bank. Nah untuk mendaftar selain yang tatap muka datang kantor, ya tadi saya sampaikan kan bisa lewat mobile atau lewat layanan Pandawa. Nanti cukup disiapkan kalau memang HP-nya bagus, nanti kami nitip karena untuk Pandawa ini menerima maksimal file itu hanya 3 mega. Jadi untuk yang handphonenya bagus, mohon untuk resolusinya disesuaikan, kemudian kualitas gambarnya. Tapi kalau memudahkan sih boleh install aplikasi cam scanner. Nanti fotoin bentuknya PDF, tinggal di-upload saja. Persyaratan cuma kartu keluarga, kemudian mengupload rekening. Bisa mobile bankingnya di screenshot ataupun misalnya kartu tabungan depannya yang ada nama sama nomor rekeningnya. Itu saja yang disiapkan oleh peserta. Mungkin peserta JKN nanti silahkan pilih untuk kelasnya mau kelas berapa sesuai dengan finansialnya, mampunya kelas berapa. Kan kelas 1 150.000 per orang per jiwanya, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000 rupiah. Seperti itu. Tapi untuk peserta yang memang kebetulan memang merasa tidak mampu, saya boro-boro buat bayar BPJS Kesehatan sebulan 30.000, buat makan aja susah. Nah untuk yang Bapak Ibu memang golongan yang memang perlu dibantu oleh pemerintah, silakan mendatangi dinas sosial. Jadi masih banyak datang ke kantor kami, istilahnya Bapak abdi hoyong daftar KIS bahasanya. Jadi itu kami sampaikan untuk pendaftaran yang dijamin pemerintah itu melalui dinas sosial. Dan mungkin kami ingin meluruskan persepsi ya, karena KIS itu sering disampaikan kami, KIS itu asumsinya persepsi masyarakat itu hanya untuk masyarakat tidak mampu. Sebetulnya KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat, itu adalah identitas peserta. Setiap peserta JKN identitasnya Kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS. Saya pegawai BPJS Kesehatan, Mbak Dia di perusahaan, kemudian Bapak Ibu BUMN, ASN, TNI Polri, sama kartunya Kartu Indonesia, kartu KIS. Jadi segmen kepesertaan itu sebenarnya hanya ada 2, satu PBI dan 2 non PBI. PBI itu penerima bantuan iuran yang memang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian yang non PBI ya seperti pegawai kita atau misalnya PBP atau peserta mandiri seperti itu. Oke. Kemarin juga ramai nih Presiden kita ini mengumumkan bahwa di BPJS Kesehatan ini tidak akan ada kelas-kelasnya gitu Pak. Nah bagaimana sih Pak? Ya betul. Di peraturan Presiden 59 itu tidak mengubah kelas di Perpres 82 tahun 2012, sehingga sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, kelas-kelas yang ada di rumah sakit untuk peserta misalnya golongan atau ASN, misalnya golongan 3 ke atas, itu hak rawatnya kelas 1. Kemudian untuk pegawai swasta yang gajinya di atas 4 juta rupiah, sama hak rawatnya kelas 1 sampai dengan maksimal di 12 juta. Nah untuk pegawai yang misalnya pendapatannya minimal di UMK sampai dengan 4 juta, hak rawatnya di kelas
2. Dan kemudian dari PBI yang penerima iuran kan kelas 3 sama dengan PBPU yang kelas 3 untuk pemilihan. Jadi memang untuk kelas-kelas ini masih ada. Jadi kelas rawat inap standar itu tidak menghapus. Misalnya yang kemarin sempat ramai itu katanya kelasnya sekarang cuma ada 1, kelas sekian saja. Nah itu memang tidak benar. Di Perpres 59 ini tidak merubah kelas perawatan yang ada di Perpres 82 seperti itu, Mbak. Oke, jadi masih ada rekan Mitra Santara Sukabumi ini, makanya buat rekan Mitra nih ya, karena pastinya kalau misalnya BPJS Kesehatan ini sama kayak yang lainnya, kalau misalnya tidak dibayar ini kena denda nggak Pak? Betul, jadi gini, untuk peserta PBPU atau peserta dari segmen pegawai swasta atau dari perusahaan, ketika misalnya lewat 1 bulan tidak membayarkan iurannya, otomatis akan diberhentikan sementara, akan nonaktif kalau istilah kitanya, atau nonaktif karena premi. Nah untuk peserta mandiri misalnya gini, dia sudah 3 bulan menunggak iuran, kemudian nanti tanggal September dia bayar iurannya. Misalnya dia 3 bulan dengan anggota keluarga semuanya 600.000, di bulan September dia bayar 600.000 tersebut. Nah kepesertaannya itu akan langsung aktif. Untuk mengakses layanan rawat jalan, misalnya dia datang ke puskesmas setelah bayar, dia aktif. Kemudian ternyata memerlukan kata dokter di puskesmas, oh ini mah bapak harus dilayani oleh dokter saraf, dirujuklah sama puskesmas. Nah untuk itu dia bisa langsung aktif, langsung digunakan untuk rawat jalan. Tetapi sesuai regulasi Perpres 82/59, 45 hari setelah dia membayarkan lunas ada rawat inap, nah itu baru kena denda pelayanan. Berapa denda pelayanannya? Sesuai regulasi Perpres itu 5% dikali jumlah bulan tunggakan dikali diagnosa awal di rumah sakitnya. Maksimal sekarang di Perpres 59 itu 20 juta rupiah untuk misal penyakit yang kronis gitu dengan tunggakannya, dan maksimal tunggakannya itu pengali itu hanya 12 bulan pengali untuk dendanya. Jadi denda itu tidak keluar. Kalau dulu kan di awal kami beri ada denda keterlambatan setiap 1 bulan, kalau sekarang tidak ada. Sekarang itu dendanya itu hanya denda ketika ada rawat inap 45 hari setelah dia melunasi, ada menggunakan rawat inap, nah itu baru keluar denda. Tapi untuk rawat jalan dia ketika misalnya menunggak, ternyata ingin mengakses ke poli misalnya di rumah sakit, itu dia melunasi itu tidak ada masalah, langsung bisa digunakan kepesertaannya. Jadi harapan kami sih setiap bulannya rutin untuk membayarkan, karena itu iuran yang Bapak Ibu sampaikan ke kami itu namanya dana amanah di undang-undang yang kami pergunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan dari peserta, seperti Mbak Dea. Oke. Pak, mungkin tanggapannya nih mengenai BPJS Kesehatan di rumah sakit besar nih Pak. Mungkin Bapak juga sering mendengar gitu ya, kalau misalnya peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit besar nih ya sering keterlambatan ditangani sama dokter-dokter, bahkan sama perawatnya tuh sering dijudesin. Tanggapan Bapak gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Lia. Nah kebetulan saya di Kepala Bagian Mutu Layanan menangani terkait pengaduan. Nah kami nitip buat Bapak Ibu peserta JKN yang sudah memanfaatkan misalnya di vaskes tingkat rawat lanjutan di rumah sakit. Ketika misalnya di rumah sakit ternyata diminta tidak sesuai prosedur, ternyata bilang rumah sakit obatnya kosong, misalnya suruh obat beli di luar. Nah jangan sungkan-sungkan, laporkan kepada kami melalui apa? Melalui layanan Pandawa atau Mobile JKN. Di Mobile JKN ada menu pengaduan. Jadi kami minta jangan disimpan, tapi laporkan kepada kami sehingga kami bisa melakukan evaluasi dan perbaikan kepada rumah sakit. Sama-sama kan kita sebetulnya mitra dengan rumah sakit ini. Kita memegang peserta amanah ke kami mohon kepada rumah sakit untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi ada beberapa hal. Pertama, sebetulnya sekarang ada namanya janji layanan di PKS disebutkan. Sekarang mungkin kalau rumah sakit sudah ada terpampang janji layanan dari fasilitas tingkat pertama atau tingkat lanjutan. Di antaranya 1, melayani peserta JKN hanya cukup NIK, nomor induk kependudukan, tidak perlu lagi misalnya kartu. Jadi sekarang kan orang saya mumpung ingat, jadi kami banyak menemui kasus ketika saya sosialisasi di desa-desa, ada yang memang punten ya mencetakkan kartu dengan biaya sekian rupiah.
Nah itu memang kami harapkan Bapak, Ibu atau rekan Elmita tidak usah mencetak kartu. Sekarang beberapa cukup NIK saja atau pakai KIS digital di mobile JKN. Karena banyak keluhan, dia misalnya rubah paskes, dirubahkan sama punten ada oknum calo atau siapapun mencetakkan, ternyata ketika kami cek paskesnya belum berubah gitu, masih di yang lamanya gitu, tapi dia sudah mengeluarkan uang sekian rupiah. Nah ada juga yang memang kasus ternyata kartunya memang tidak aktif atau ya memang tidak sesuai dengan datanya seperti itu. Nah kemudian kedua, ada janji layanan tersebut tidak boleh diskriminasi kepada peserta JKN. Nah kalau ada diskriminasi misalnya pembedaan antara peserta JKN dan non JKN, coba laporkan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Kemudian obat, kemudian ketiga terkait hari rawat. Nah mungkin sering mendengar kalau ada yang bilang jatah BPJS mah atau jatah JKN mah nanti lu poe, nanti 3 hari, itu tidak benar ya. Jadi JKN ini tidak ada pembatasan hari rawat. Jadi sesuai indikasi medis, kalau dokternya menyatakan oh ini harus dirawat misalnya 7 hari atau 8 hari, itu ya sesuai indikasi medis. Tapi kami menerima laporan juga ketika ada misalnya ada seseorang baru 3 hari dan bilang ada perawatnya bilang jatah BPJS mah nanti lupa ya, jadi seperti ini harus keluar. Sedangkan si pasien misalnya masih belum stabil atau masih tidak sadar, cepat laporan kepada kami untuk kami tidak lanjuti. Termasuk UGD Pak ya? Betul, kalau UGD gini, kalau UGD ini sesuai regulasinya nanti dokter DPJP-nya atau dokter penanggung jawab pasien yang ada di fasilitas kesehatan. Jadi gini, ada beberapa hal yang memang masuk kriteria gawat darurat. Ada di Perpres 82 di sana disebutkan beberapa hal. Pertama UGD itu kriteria gawat darurat ketika misalnya tidak cepat ditangani akan mengakibatkan kelumpuhan ataupun kematian. Nah itu memang salah satu masuk kriteria UGD. Tapi ada pun juga ternyata ketika masuk UGD di rumah sakit kata dokternya oh ini bukan UGD, bukan kriteria gawat darurat, berarti otomatis akan sama pihak rumah sakit akan diminta administrasi untuk pembayaran yang sudah diberikan oleh rumah sakit. Jadi memang terkait kriteria gawat darurat sudah diatur regulasi Perpres, nanti dokter DPJP-nya yang akan menentukan. Dan itu kan kami tidak masuk ke ranah medis, hanya administrasi. Tapi ketika misalnya Bapak Ibu punya keraguan, padahal anak saya sudah 40 derajat lebih, sudah panas 3 hari, tapi ketika rumah sakit ternyata kata rumah sakit ini bukan begini, nah boleh konsultan kepada kami, pengaduan kepada Ibu, kami tindak lanjuti. Tapi intinya seperti itu. Yang berhak menentukan itu kriteria gawat darurat itu adalah dokter DPJP di UGD-nya seperti itu Pak. Oke. Nah, Pak dari mobile JKN juga nih Pak, ada nggak sih fitur-fitur khusus gitu untuk masyarakat yang mungkin terkena ataupun yang berkebutuhan khusus ataupun disabilitas gitu? Kalau disabilitasnya apa ini Pak? Jadi di mobile JKN itu ada fitur untuk yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi sebetulnya kalau di JKN masih umum ya, tapi untuk yang misalnya dengan disabilitasnya misalnya tuna netra itu mungkin nanti bisa dibantu oleh saudaranya yang lain untuk bisa dibantu. Kan seperti gini, di handphone ini mobile JKN ini ketika misalnya saya kebetulan anaknya ada 3, dia misalnya mobile JKN di handphone saya, kemudian handphonenya lain itu masih bisa. Tapi ketika misalnya di handphone ini digunakan lebih dari 3 akun dan dengan kakaknya berbeda, itu akan di lock secara sistem oleh kami. Jadi diindikasikan ini ada orang-orang tertentu untuk misalnya memanfaatkan fitur tersebut. Jadi kan ada banyak dulu keluhan, saya kok ujug-ujug pindah paskes, sedangkan saya tidak pernah melakukan pindah paskes. Nah, itu untuk keamanan kami untuk salah satunya ketika satu beda kakak tapi diinstalkan lebih dari 3 akun di satu handphone, itu handphonenya akan di lock, tidak bisa menggunakan mobile JKN kembali. Tapi khusus yang disabilitas itu memang kami sarankan untuk misalnya nanti asalnya harus ke rumah sakit, nanti boleh dibantu oleh saudaranya yang memang punya gadget untuk diinstalkan mobile JKN-nya Mbak. Oke, jadi buat rekan mitra meskipun JKN ini sudah mengikuti teknologi tapi ada kebatasan juga rekan mitra ya. Jadi buat rekan mitra Santros Kabumi ini ya tidak lebih dari 3 kakak rekan mitra Santros Kabumi yang berbeda pastinya. Rekan mitra Santros Kabumi di sini masih bersama
bersama narasumber kita, bersama Bapak Indra, rekan Amitra Sanggar Sukabumi ini ya, yang bakalan menjawab pertanyaan dari rekan Amitra Sanggar Sukabumi yang pastinya ya. Ini kita jawab dulu nih pertanyaan yang pertama, ini dari Ipan. Amitra Raus Raus juga nih ya. Saya Ipan di Cikole, izin bertanya nih Pak, apakah di aplikasi mobile JKN ini bisa membuat rujukan online dari vaskes pertama ataupun tidak nih Pak? Iya, baik dengan Pak Ipan ya. Jadi di mobile JKN memang sekarang kan dulu rujukan ketika misalnya vaskes tingkat pertama peserta itu membawa kertas ya, Iya, atau betul. rujukan dari dokter umum atau misalnya fasilitas kesehatan. Nah, sekarang rujukan itu sudah di online kan. Di vaskes tingkat pertama kan namanya Piker, aplikasi kaminya yang dipakai sama fasilitas kesehatan tingkat pertama baik puskesmas atau klinik atau dokter keluarga. Nah, ketika misalnya dokter yang di vaskes tingkat pertama memang ini bukan kompetensi saya, ini harus ditangani oleh dokter spesialis, pasti akan dirujuk. Ketika dapat rujukan, tinggal nanti di mobile DKI-nya pilih untuk pendaftaran online, kemudian pilih rujukan tingkat lanjutan, nanti akan keluar rujukan yang dari pasien yang pertama, tinggal diklik misalnya rujukan, misalnya bentar saya langsung menyebut merek, misalnya ke rumah sakit Bunut misalnya, diklik rumah sakit Bunutnya, nanti pilih pasti dirujukan ke poli apa, saraf, poli apa, nanti tinggal diklik dokternya saja dan tanggal kunjungannya tanggal berapa. Nah, itu tinggal langsung ketika Bapak Ibu klik nanti langsung keluar antriannya. Nah, setelah keluar antrian, ketika di hari H-nya Bapak Ibu tinggal check in. Ketika Bapak sudah membuat antrian, kan keluar check in. Nah, check in itu nanti ketika Bapak Ibu 1 kilometer dari rumah sakit silakan proses check in. Atau nanti kalau di rumah sakit saja dibantu misalnya karena petugas rumah sakit silakan nanti klik check in di rumah sakitnya, seperti itu Pak. Oke, jadi tidak membawa kertas selembar lagi nih Pak sekarang ini. Oke, terima kasih, semoga Ipan mengerti ini ya mengenai rujukan di mobile JKN ini.